10. Untuk di dinas di Snaker? Di Snaker sendiri ada sekitar 22. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Snaker telah menyiapkan 170 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, Dr. Warsito Eko Putra, SSOS, MC, melalui Kasubag Umum Kepegawaian, Sumarto, saat dikonfirmasi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Dari 170 formasi yang tersedia, hanya 22 formasi diperuntukkan bagi tenaga non-ASN di Disnaker. Sumarto menjelaskan bahwa pendaftaran P3K akan dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara, BKN, yang bisa mendaftar hingga bulan Oktober tahun 2024. Sedangkan gelombang kedua diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang belum terdaftar di BKN, dengan pendaftaran dibuka hingga Desember tahun 2024. Saya menghimbau kepada pegawai, khususnya yang sudah terdaftar di BKN, untuk segera mendaftarkan diri pada bulan Oktober ini. Dan bagi yang belum terdaftar, jangan putus asa, karena pemerintah masih membuka pendaftaran hingga Desember, ujar Sumarto. Untuk penerimaan P3K tahun 2024 ini ada 480. Cuma untuk tenaga teknis nanti yang artinya yang formasi untuk kami ya, dinas kami tenaga THL, dinas kami ada 170. 170. Ini dibagi untuk guru, kemudian tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga teknis itu ada 170. 10. Untuk di dinas di Snaker? Di Snaker sendiri ada sekitar 22 tenaga non-ASN yang sudah terdata. Ini kan pendaftaran mulai Oktober. Oktober Oktober sampai Oktober lah, sekitar bulan Oktober. Kemudian untuk yang tenaga non-ASN yang tidak masuk data PKN, yang hanya daftar masuk data PKD, yang itu sekitar November. SK-nya. Lebih lanjut, Sumarto yang juga mengaku pernah belajar di pesantren dan menghindari penyakit hati, menekankan pentingnya bagi tenaga non-ASN untuk terus berikhtiar dan tidak menyerah. Ia menjelaskan bahwa meskipun formasi terbatas, peluang tetap ada bagi mereka yang serius menjalani proses seleksi. Sumarto juga menambahkan, jika ada tenaga non-ASN yang lolos seleksi administrasi namun belum diterima sebagai P3K penuh, mereka akan diarahkan menjadi tenaga P3K paruh waktu. Namun, terkait petunjuk pelaksanaan, Juplak dan petunjuk teknis, Juknis mengenai P3K paruh waktu, Disnaker masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak terkait. Memang diupayakan semua teman-teman tenaga non-ASN yang ada di sini untuk daftar P3K. Diupayakan juga harus sampai kepada lolos seleksi administrasi, Pak Teguh. Oh, lolos seleksi. Sampai ya kalau lulus kan itu kan rezeki ya, ketetapan Gusti Allah, tapi ketika berikhtiarnya itu harus benar-benar sampai ke masuk data seleksi administrasi. Nah itu nanti bagi yang tidak sempat lolos lolos terima P3K, berarti kan tapi kan sudah lolos seleksi administrasi, maka di teman-teman nanti akan diarahkan menjadi tenaga P3K paruh waktu. Cuman saya untuk Juplak dan Juknis terkait dengan P3K paruh waktu memang belum turun. Kita menunggu, Pak. Selain itu, Sumarto membenarkan bahwa karangan bunga yang terlihat di depan kantor Disnaker adalah ucapan selamat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes yang baru saja menyelesaikan tesisnya di Universitas Diponegoro. Dengan dibukanya formasi P3K ini, diharapkan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K, sesuai dengan formasi dan kebutuhan yang ada di pemerintah Kabupaten Brebes. Dengan demikian, masyarakat yang berstatus non-ASN diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dari Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.
Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.